Baik, kita kembali lanjutkan dialog kita, Pak Daryatmo dan juga Pak Suryanto. Sayang sekali kita belum mendapatkan informasi penting terkait dengan lokasi pencarian dari black box. Kemudian, tapi saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Suryanto, kemudian hal-hal apa saja sih Pak sebetulnya yang bisa mempengaruhi letak atau proses pencarian dari black box tersebut? Mengingat sampai saat ini belum ada informasi mengenai ping dan juga sekali informasi paling tidak tanda-tanda begitu. Ya, untuk lokasi ping itu kita bisa mendeploy alat pendeteksi ping kalau kita sudah yakin di situ ada serpiannya. Karena alat yang kita celupkan ke laut ke pinkernya itu jaraknya cuma 2000 meter. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda serpian di dasar laut, kita akan sangat sulit untuk menentukan ping karena terkendala jarak. Jadi yang paling utama adalah dari data scan sonar itu atau magneto itu, kita minimum menemukan serpiannya dulu. Kalau kita nggak tahu titik impactnya, ping itu nggak belum bisa kita. Nah, kalau mencermati mengenai data terakhir kan sudah ditemukan beberapa serpihan besar begitu, bahkan ukurannya bisa sampai 7 meter sampai 9 meter. Apakah ini kemudian bisa dicermati lokasinya berdekatan begitu atau bagaimana? Nah, dari beberapa informasi yang dari citra dari side scan sonar itu, hari ini akan dikonfirmasi apakah memang itu bagian dari pesawat atau bukan. Jadi biasanya tempat impact pesawat itu akan serpiannya banyak sekali, tidak single. Itu juga yang kita pakai sebagai analisa. Tapi apapun yang kita temukan, tim baik Basarnas maupun kita semua, kita akan melakukan klarifikasi apakah benar itu bagian dari. Kalau memang benar, ya kita akan konsentrasikan mungkin di sekitar situ. Tapi intinya biasanya di tempat crash itu serpiannya banyak sekali. Baik, Pak Daryatmo, berdasarkan pengalaman Anda, kalau misalnya sudah kita lihat nih serpihan besar, berarti kemungkinan besar itu black box tidak jauh berada di situ. Ya, itulah tadi yang saya katakan yang membuat kita optimis itu, karena kemarin sudah kita temukan kalau tidak salah ada 4 objek gitu ya. Nah, barangkali harapan kita semua ya 4 objek itu tentu kan bagian dari badan pesawat maupun ekor pesawat kan itu. Nah, di ekor pesawat itulah black box ada. Kalaupun mungkin ekornya itu barangkali katakanlah sudah hancur, juga tidak akan jauh dari situ kan gitu. Tapi persoalannya ini kan untuk menuju ke situ, untuk meyakinkan, untuk membuktikan bahwa itu betul-betul bodi pesawat atau mungkin ekor pesawat, itulah yang sekarang kita hadapi. Gitu. Baik, Pak Suryanto, lalu kemudian nanti kalau misal sudah ditemukan gitu, nanti upaya selanjutnya dari KNKT ini akan membutuhkan waktu berapa lama untuk membacanya dan kemudian bisa mempublikasikan kepada publik kurang lebih berapa lama setelah ditemukan? Jadi setelah kita temukan, kita akan bawa ke lab di KNKT untuk dibaca. Kalau pembacaannya, kalau semuanya nggak ada masalah, dan yang waktu Adam Air itu meskipun sudah kecelup lebih kurang sampai 10 bulan pun nggak ada masalah juga. Yang Air France itu juga kurang lebih 2 tahun juga nggak ada masalah. Kita berharap itu nggak ada masalah. Tapi waktu kasus Silk Air memang si black box sendiri bermasalah. Jadi data yang di dalamnya itu nggak ada. Jadi baik yang suara maupun yang data penerbangan itu nggak bisa dipakai meskipun black box itu kita temukan. Nah, tapi di Adam Air itu nggak ada masalah. Jadi pembacaannya kalau sudah ditemukan mungkin kita ambil, kan ini sudah solid state, kita pasang di unit yang masih baik mungkin dalam 1-2 hari. Tapi untuk diumumkan ke publik setelah reportnya kita selesaikan. Baik, hal-hal apa sebetulnya bisa mempengaruhi dari kualitas dari percakapan antar pilot maupun data pesawat itu apa saja Pak yang bisa berpengaruh? Kalau yang zaman dulu dengan tip itu banyak masalahnya dengan tip, seperti pita kaset itu. Kalau pita kasetnya sudah nggak baik, ya mungkin berpengaruh. Tapi selama ini kalau selama solid state itu biasanya kita nggak bermasalah. Artinya lebih mudah, dan data rekaman percakapannya itu sekitar sampai 2 jam. Tapi kalau data yang zaman dulu pita itu cuma setengah jam. Kalau yang pesawat baru ini 2 jam dan sudah solid state itu lebih mudah. Downloadnya pun kalau sudah kita temukan sangat cepat, nggak ada masalah kalau hal itu. Kalau toh pun kita mengalami masalah,
biasanya manufacturer dari black box itu akan membantu kita semaksimal mungkin, karena data ini diperlukan oleh orang sedunia, bukan hanya kita. Dunia ingin mengetahui kenapa, apakah memang ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, baik dari sistem pesawat maupun apa. Kita pengen tahu dari black box ini, apakah yang harus kita lakukan untuk mendukung keselamatan penerbangan. Oke, baik. Sebelum kita menutup dari dialog kita, saya tanyakan dulu kepada Pak Daryatmo. Pak Daryatmo, sekalian untuk closing statement begitu, sekaligus pertanyaan saya. Kemudian ini berkaitan dengan waktu pencarian, Pak Daryatmo. Ini sebetulnya dari wewenang dari Kabasarnas. Ini kalau Anda mencermati ini apa yang menjadi bahan pertimbangan itu untuk menemukan waktu, proses pencarian, fokus di mana, lalu kemudian ini akan berakhir kapan? Ini pertimbangannya apa saja? Kalau fokus, saya kira kita semua tahu sekarang kan Basarnas sudah memfokuskan di suatu lokasi ya untuk evakuasi sama mencari black box. Nah sekarang pertanyaan sampai kapan? Jadi sebetulnya sesuai dengan ketentuan yang ada, peraturan pemerintah itu pelaksanaan operasi SAR itu bisa dihentikan selama 7 hari dengan catatan apabila tidak ditemukan tanda-tanda. Nah sekarang ini kan tanda-tandanya sudah jelas, sudah ada bangkai pesawat, ya serpian pesawat, korban juga sudah temukan. Nah sekarang tentunya kalau ditanyakan sampai kapan, ya sesuai kebutuhan kan. Selama itu masih ada tanda-tanda dan mungkin kan dilaksanakan evakuasi, ya selama itu pula dilakukan evakuasi. Jadi waktu pun itu unlimited begitu Pak ya, mungkin bisa tergantung orang dari disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Baik. Terakhir ke Pak Suryanto, mungkin harapan Anda dari pihak KNKT seperti apa nih dalam proses pencarian black box maupun dari proses pencarian korbannya seperti apa Pak? Ya kita berharap agar black box itu bisa ditemukan dan itu memang satu-satunya informasi yang bisa mengetahui kenapa terjadinya kecelakaan. Dan kita juga sudah ada 3 lokasi utama yang bareng-bareng kita lakukan. Sudah dikembangkan lagi untuk lokasi pencariannya. Jadi kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa ditemukan. Oke, baik Pak Suryanto dan juga Pak Daryatmo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian dialog kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita 1.